Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Juandari Zain dengan nomor induk mahasiswa 240111130008. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan kembali materi administrasi pembiayaan pendidikan. Jadi, administrasi pembiayaan pendidikan ini adalah suatu proses pengelolaan keuangan di suatu lembaga pendidikan yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan belajar agar tujuan pendidikan ini dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, pembiayaan pendidikan ini mencakup berbagai kebutuhan seperti dari kegiatan pembelajaran, kemudian untuk gaji tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, kemudian untuk pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian hingga pengembangan program pendidikan. Nah, adapun tujuan dari administrasi pembiayaan pendidikan ini adalah untuk mengatur penggunaan dana pendidikan secara tepat sasaran, transparan, dan juga bertanggung jawab. Nah, administrasi pembiayaan pendidikan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai perencanaan anggaran. Nah, jadi pada tahap ini lembaga pendidikan itu seperti menyusun rencana kebutuhan dana berdasarkan program yang akan dilaksanakan atau berdasarkan kebutuhan di suatu lembaga pendidikan tersebut. Contohnya itu seperti sekolah ini menyusun rencana anggaran pendapatan untuk belanja sekolah untuk kebutuhan seperti pembelian buku paket atau kegiatan ujian dan juga perbaikan ruang kelas, atau juga bisa untuk membeli alat-alat bahan ajar atau alat praktikum. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua ini adalah penganggaran dan juga sumber dana. Jadi maksudnya sekolah ini mengelola berbagai sumber dana pendidikan yang sah. Contohnya itu dana berasal dari dana BOS atau pemerintah atau iuran komite sekolah, serta bantuan dari masyarakat atau sponsor kegiatan pendidikan. Misalnya di sekolah mengadakan event, kan banyak mengambil sponsor dari luar sekolah. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga itu adalah penggunaan dan juga pengelolaan dana yang telah didapat. Jadi dana pendidikan ini digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun di awal tadi. Contohnya, dana BOS ini digunakan untuk membeli alat tulis siswa atau alat tulis untuk mendukung pembelajaran di kelas, seperti untuk membeli spidol atau membayar honor guru atau mendukung kegiatan pembelajaran dan juga untuk mengembangkan program ekstrakurikuler. Nah, untuk fungsi yang keempat itu adalah pencatatan serta pelaporan keuangan. Jadi, setiap pemasukan dan pengeluaran dana di suatu lembaga pendidikan itu dicatat secara sistematis dan kemudian akan dilaporkan. Nah, contohnya pastikan di setiap sekolah itu ada bendahara sekolah. Nah, bendahara sekolah ini mencatat semua transaksi keuangan dalam suatu buku yang biasa disebut sebagai buku kas, dan juga menyusun laporan keuangan yang kemudian akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan juga pihak-pihak terkait. Nah, untuk fungsi yang terakhir adalah sebagai pengawas dan juga evaluasi pembiayaan. Jadi, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana itu sesuai atau tidaknya dengan perencanaan dan juga aturan yang berlaku. Contohnya, seperti kepala sekolah ini melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan dana. Seperti itu. Nah, untuk pemahaman dari materi administrasi pembiayaan pendidikan sendiri itu sangat penting sekali untuk para calon pendidik dan juga calon pengelola lembaga pendidikan, karena dari memahami materi ini bisa melatih sikap jujur, transparan dalam mengelola keuangan dan juga bertanggung jawab dalam mengelola dana pendidikan. Nah, kemudian pengelolaan pembiayaan yang baik ini akan mendukung suatu keberlangsungan lembaga pendidikan serta meningkatkan pula mutu layanan di lembaga pendidikan tersebut, mutu layanan pendidikannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi administrasi pembiayaan pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.